Bagaimana kok kalian bisa ketemu di mana? Ketemunya di aplikasi buku muka atau Facebook, Om. Dan rasa penasaran saya muncul, apakah ini sebuah prank karena tunanetra bisa main Facebook. Kok tunanetra bisa Facebookan, kok bisa Facebookan, bisa ngetik. Sosial media yang mempersatukan kalian ya. Iya, Facebook Wah, dulu. mantap. Apa yang membuat dia tertarik? Mungkin penasaran itu ya, diawali dari penasaran. Iya, dan ternyata memang Ayu bukan tunanetra biasa kan? Di sisi lain orang tua senang karena saya Dapat jodoh. Cuman di sisi lain orang tua itu takut apakah dia benar-benar akan komitmen Iya. dengan pilihannya itu, dengan hatinya itu. Halo semuanya, masih bersama saya dalam acara Bali Crazy Blind. Saya Diron Kajeng dan saya saat ini ditemani oleh dua orang narasumber yang istimewa. Yang pertama adalah Ayu Wandari Pande Halo. atau biasa dipanggil Ayu Wanda ya. Ya Om. Kemudian bersama dengan Kadek Agus Setiawan atau Agus Rusne. Oke, siap, Om. Apa kabar semuanya? Astungkara baik, Om. Astungkara, sehat. Ya, yang menarik dari narasumber kami hari ini karena mereka adalah pasangan beda genre. Yang pertama, Ayu Wanda ini adalah penyandang disabilitas sensorik netra alias tunanetra, dan bersama dengan suaminya yang awas, yang masih bisa melihat dengan jelas. Bagaimana kisah cinta mereka dan perjuangan mereka hingga akhirnya mereka berdua sekarang sudah dikaruniai satu anak yang cantik ya. Iya. Laksmi, benar ya? Iya, Benar. betul Om. Ya, kita akan saksikan bersama. Sekarang pertanyaan pertama, buat bisa dijawab Beligus atau Ayu Wanda nih. Ya. Bagaimana kok kalian bisa ketemu di mana? Apakah memang teman dari kecil? Atau dijodohkan? Atau bagaimana? Siapa mau jawab? Nah, versi yang mana nih? Versi Coba versi Beligusnya dulu. Nah, ketemunya di aplikasi buku muka atau Facebook, Om. oh, Pertama itu saya kenalnya dulu sering sama kakaknya. Ayu mau AC. Dia dulu pas di statusnya mau AC itu Ayunya komen. Gitu. Nah, saya tanya sama mau AC-nya, Mbak, ini yang komen siapa? Oh, ini adik saya. Oh, dan saya penasaran sih, nanya, oh adiknya Mbak? Iya, tapi dia tunanetra. Nah, setelah itu dan rasa penasaran saya muncul, apakah ini sebuah prank karena tunanetra bisa main Kok Facebook, tunanetra bisa Facebookan, kok bisa bisa ngetik. Facebookan, bisa ngetik, dan rasa keingin tahuan, penasaran tiba-tiba muncul dari dalam diri saya seperti itu. Dan setelah itu dengan beraninya saya menginbox Ya, Ayunya. di inbox dulu Om. inboxnya kata pertama apa? I love you langsung? No. Inbox pertama itu nanya nomor handphone. Oh. Kan waktu itu saya nggak tahu itu siapa kan Om. Ya. Soalnya namanya waktu itu siapa ya? Gus de Milanesti ya? Woi. Ya, soalnya dia pecinta ini apa namanya Pak? AC Milan. Ya, itu Oh, Milan, AC Milan dari ya. iya, nah terus waktu itu saya pikir itu dari keluarga kan. Iya. Karena bukan nama asli. Terus saya tanya kakak gitu, kakak ini siapa gitu, namanya ini.
oh itu temennya Mbok dari hubung masih saudaraan sama pacarnya Mbok gitu. Jadi dia masih ada hubungan saudara sama pacarnya kakak saya waktu Iya, itu iya, iya, iya. gitu. Habis itu ya udah saya kasih nomor telepon, terus chattingan di Facebook dulu waktu itu. Nah, chattingan di Facebook setelah sebulanan ya apa berapa harinya tuh baru di HP gitu. Wah, kisah cinta zaman now banget ya. Berarti sosial media yang mempersatukan Iya, kalian ya. Facebook Wah, dulu. mantap. Jadi cinta pada foto pertama ya. Lihat gambarnya Ayu di Iya, jadi Facebook itu ya. mungkin entah apa yang membuat dia tertarik, mungkin penasaran itu ya, diawali dari Iya, penasaran dan gitu. ternyata memang Ayu bukan tunanetra biasa kan. Bisa chattingan, bisa main Facebook. Iya, waktu itu kita lagi ya itulah dengan perkembangan teknologi sehingga kita yang difabel netra atau sensori netra ini bisa ya mengikuti zaman lah Om. Kita Waduh, bisa terus Facebookan. kopi darat pertama kapan? Nggak Oh salah. iya, Itu bulan Desember. Desember 2012. Wih, mantap. Desember 2012 ya. itu Iya. diajak kemana? Yang ngajak Ayu apa? Iya dialah Oh, Om. iya, Waktu itu tetap. dia ngajak berkali-kali main ke pantai yuk gitu kan. Nah, waktu itu waktu itu di dalam chattingan itu saya nggak memperkenalkan diri sebagai tunanetra Om. Oh, Dan iya. saya tidak tahu kalau dia itu tahu kalau saya itu tunanetra. Jadi iya. saya biarin aja gitu. Saya nggak bilang saya tunanetra. Dia juga nggak nanya saya tunanetra gitu kan. Iya. Saya pikir dia mikirnya saya itu orang melihat gitu, orang awas. Awas ya. Terus dia ngajakin saya ke pantai waktu itu. Terus Kak bilang saya nggak mau, Kak bilang gitu kan. Kok nggak mau? Baru saya bilang kalau saya itu tunanetra, gini gitu kan. Ya. Oh, saya udah tahu dari awal kalau kamu tuh tunanetra gitu Ya, sebelumnya. NB, tapi sebenarnya sih nggak percaya gitu. Kok apakah ini cuma prank dan sebagainya? Karena kan ya pandangan saya dulu kan nggak tahu bahwa tunanetra itu bisa Bikin sesuatu yang Sesuatu ngetik. yang ngetik Selain dan itu juga sebagainya. saya kan di sekolah umum Om. di sekolah Oh, umum. iya. Ya di sekolah umum kan. Dia nggak percaya kok bisa. Masa sih dia nggak lihat tapi sekolahnya di sekolah umum Wah, gitu. nggak tahu dia ya. Dia nggak tahu waktu Kalau itu. tunanetra itu udah we can do all things. Yes. Kita cuman we just blind. Iya, Yes. betul sekali Om. Ya, tapi setelah ketemu gimana hasilnya? Ketemunya Nah, sore ketemunya hari. gini Om. Ini lucu nih Om. Ya. Soalnya dia berkali-kali minta ketemu tapi saya nggak mau kan. Mm-mm. Terus akhirnya dia nggak bilang-bilang. Datanglah dia waktu rumah, itu. langsung? Bukan ke rumah. Ke sekolah. Iya. Dia Jemput tahu ceritanya. kan. Bukan. Saya kan masih ditinggal di sana tuh waktu itu di Oh, asrama. di asrama. Ya. Dia bilang mau main. Saya nggak kasih. Saya bilang saya di rumah nggak di asrama gitu. Terus dia bilang kalau dia udah di bawah. Oh, ngasih surprise. Iya, dia udah di bawah. Terus jadinya ya itu dah kalau nggak ditemuin kasihan udah dateng. Kalau ditemuin sayanya yang malu apa maksudnya itu dah. Ya masih belum pede lah ya. Iya, nggak pede karena saya nggak lihat tuh Ya, kan. dia dulu pakai baju hitam, rambut pendek, ya sama Arianti sama Ya ngajak lah temen Oh, dua jadi ngajak gitu. teman. Terus reaksi beli gosnya gimana setelah melihat Ayu Wanda? pertama sih dari kejauhan lucu ya, kayak Kok bebek lucu? dia lari-lari bingung gitu. Setelah itu berkenalan baru memang benar Ya, yang tunanetra. Ayunya memang tunanetra. Dan pada saat itu saya dijamu ya diberikan teh botol, minuman teh botol. Teh botol cinta ya. Duduk ngobrol-ngobrol dan pertemuan pertama itu Ya. malah tambah penasaran gitu. Kok bisa jalan? Kok hafal?
kok Oh iya bisa iya. jalan, kok nggak Nggak pakai nabrak. tongkat, nggak nabrak. Akhirnya rasa keingintahuan malah tambah besar seperti itu. Tuh. Ya karena Ayu Wanda ini bukan tunanetra biasa dia. Ais. Dari Superman. Ya perlu diketahui juga nih Ayu Wanda ini seorang sarjana ya. Ya, Dan kemarin sudah tadi ya barusan dapat SK barusan. CPNS-nya. Iya, Berarti dia sudah sebentar, Om. 80% ya sebagai pegawai negeri. Mhm. Dan semoga tahun depan udah full jadi pegawai ya dan ditugaskan di Astungkara. Tabanan. Ya. Jadi sorry balik lagi. Ya. Jadi terus setelah itu bincang-bincang dengan Ayu, bincang pertama tuh nanyain apa? Kalau salah sih ya Apa, Pak? biasa pertama ketemu tuh kan salting gitu Om. Ais, yang salting siapa? Keduanya sih Ais. mau ngobrol apa. Kalau di media sosial itu kan biasa gacor sekali Om. Oh iya iya. Kalau udah iya. ketemu Setelah ketemu Kiku jadi gagap ya. gagap Kiku mau ngomong apa sih gitu. Dan pertama ketemu sih ya berbeda sih dari pas masa itu sih cewek-cewek yang saya kenal tuh Ya. berbeda sih. Nah, yang membedakan Ayu dengan cewek-cewek lain tuh apanya? Dia banyak loh mantannya, Om. Wah, Dari segi pemain pandang. juga berarti ya. Oh ya AC Milan kan lincah tuh pemain. Dan katanya waktu itu dia masih punya gebetan ya, Pak ya? Ya seperti itu sih. Terus kok bisa akhirnya memilih Ayu tuh apanya yang istimewa dari Ayu ini? Selain tunanetra. Ya dulu kenyamanan sih Om dan gimana hati nurani sih yang bikin kadang-kadang bingung kalau nggak dibalas SMS pada masa itu Bingung. kok pikiran dia terus gitu. Waduh, wih benar-benar jatuh cinta ini. Nah terus kalau Ayu sendiri gimana? Gimana apanya, Om? Merasakan hal yang sama gitu, bingung Iya. juga, Ais, deg-deg ser. Terus terang sih karena waktu itu Ayu tuh memang kalau dulu itu kan banyakan teman ceweknya, Om ya. Kalau apalagi kalau teman awas itu pasti cewek, jarang cowok kan. Dan ketika ada cowok dan dia itu awas, terus dia perhatian kayak WA, SMS-an setiap hari, nanya udah makan, ya pasti rasanya ya beda, Om. Rasa gimana ya? Ada rasa-rasa beda lah gitu, dah rasa ketertarikan, rasa suka itu ada lah gitu, Om. Jadi ini apa? Kalau Agus ini berarti cinta pertamanya Ayu? Bukan. Oh, cinta kesekian juga. Eh, Nah, kalau Ayu kan cinta terakhirnya Bligos nih. Kalau Agus cinta ke berapanya? Cinta ke-7. pacar ketiga. Oh, ketiga. Saya cuma 3 kali pacaran loh, Om. Kalau Agus 30. 24 Wih, pemain pengganti 12 orang Om. wih, mantap. Cadangan 12. 12. Dan itu saya pacaran dulu tuh ya namanya kita apa ya jauh-jauh lah pada waktu itu, Om. Maksudnya LDR-an lah. Gitu. Jadi jarang ketemu sama mantan-mantan dulu gitu. Nah, sekarang ini, bagaimana akhirnya kalian bisa memutuskan untuk menikah? Dan apakah keluarga, biasanya nih dari yang awas ya, keluarga yang awas, langsung setuju atau gimana? Nah gini Om, Ada hambatan nggak? hambatan tuh pasti dan memang resiko untuk memiliki pasangan disabilitas itu kan lebih berat ya daripada pasangan yang normal, dan keluarga juga sudah mewanti-wanti dari awal pacaran. Saya memberanikan diri mengajak Ayunya pulang, berkenalan dengan keluarga. Dan keluarga Hasilnya gimana? Keluarga suka? keluarga sih suka, cuma mewanti-wanti Mewanti-wanti, ya. tentang pilihan.
Karena saya terus terang terkenal di keluarga memang otak batu, keras kepala, Wais. itu keras kepala, dan keluarga menghormati keputusan saya. Cuma apapun resikonya saya harus siap. Seperti itu ya. Ya saya ya setungkara dengan bantuan keluarga juga, bantuan dengan sahabat-sahabat, teman-teman, dan juga para leluhur desa yang dewasa ya bisalah saya berjalan dengan ayunya sampai sekarang seperti itu. Kalau Ayu ada hambatan dari keluarga? Lancar. Ada kalau lancar-lancar banget sih enggak. Cuman orang tua itu ada rasa takut, Om. Nah, Oh, ketika iya. ya ada rasa takut dengan di sisi lain orang tua senang karena saya Dapat jodoh. dapat jodoh yang awas lah. Awas dan mengerti ya. Awas dan mengerti karena sangat susah ya Om ya menerima situasi dan kondisi saya yang seperti ini, apalagi saya perempuan kan seperti itu, karena tugas perempuan apalagi kita di Bali itu kan banyak adatnya dan harus ngurus anak, itu dia bisa menerimanya dengan lapang dada sehingga dia milih saya kan seperti itu. Cuman di sisi lain orang tua itu takut apakah dia benar-benar akan komitmen Iya. dengan pilihannya itu, dengan hatinya itu, apakah karena kan ya Apakah cuman karena kasihan gitu ya atau apa? Ya wajar ya orang tua kalau berpikiran seperti itu. apakah dengan seiringnya waktu nanti saya ditinggalkan seperti itu kan. Jadi orang tua sempat nggak ngasih juga nikah. Lebih baik dah kamu di rumah aja. Wais. Lebih baik kamu sendiri. Nanti ada keponakan, ada ini yang akan bantu. Udahlah kamu di rumah aja. Ibu takut kalau kamu Dikecewakan. nikah, dikecewakan. Kita nggak tahu keluarga. Iya kalau dia kalau dia sih mungkin bisa, tapi kalau keluarganya atau gimana kan kita nggak tahu gitu kan. Ya tapi namanya kita bandel ya Pak ya. Kita saya bandel, dia juga bandel. Ya udahlah jadinya kita sama-sama meyakinkan keluarga masing-masing gitu Om. Wih, dahsyat. Dan akhirnya Karena kita pacarannya berapa tahun Pak ya? 8. 8 tahun ya. Iya, dari saya SMA Om. Wow. Jadi dari saya SMA sampai lulus sarjana. Terus saya tinggal dia ke Malang 4 tahun. Itu masih setia. Ya, masih setia. Wah, mantap ya. Terus saya ditunggu. Ya seperti itulah. Ya berarti lama juga ya perjuangan kalian. Dan akhirnya kalian menikah. Dan sekarang sudah dikaruniai seorang putri yang cantik. Iya. Nah, sekarang setelah menikah, ada kejutan-kejutan nggak? Maksudnya, wah ternyata Ayu begini gitu. Atau wah ternyata beligosku begini gitu. Ada hal-hal nggak? Ya memang bahkan orang awas pun menikah kan memang perubahan tuh beda kan gitu Om ya. Ya kalau dulu ya pola hidup sebelum menikah dan setelah menikah ya kalau bilang 360 derajat kan kembali ke awal jadinya. Iya, 180 ya. 180 jadinya Om. Ya kalau dulu sih karena ditinggal Ayu saya kan nggak fokus jadinya dengan yang lain. Saya fokus kalau sebelum nikah nih fokus bekerja. Dan habis bekerja kebanyakan hangout sama teman, hangout sama jadi teman, nongkrong gitu ya. Kadang-kadang ya minum dan sebagainya sama teman. Dan setelah menikah ya bukan berkurang gitu atau hilang. Diatur sama diatur kan ada manajernya ya, sekarang. Akhirnya dulu jadi manajer diri sendiri, sekarang ada manajer baru seperti itu dalam hidup. Ya perubahan itu akhirnya selama udah menikah nih selama 3 tahun saya udah nggak konsumsi alkohol. Nggak. Oh berarti Ayu membawa pengaruh yang positif ya? Iya. Dan dulu saya memang ya judi ya berhenti.
karena memang udah komitmen sih seperti itu. Terus ada hal lain, umpamanya, wah ternyata Cerewet. Ayu cerewet, atau ternyata Ayu itu kalau tidur ngiler dia. Ya seperti Ada- itulah. Ais. Kalau dulu ya cuma kayak gini, kalau pacaran kan masih himbauan gitu ya, jangan terlalu gini gitu. Sekarang bukan himbauan lagi Om gitu, Ultimatum. sudah dipidana sekarang. Ais. Oh jadi stop, nggak boleh Nggak gitu boleh. langsung. Oh, ya, langsung Eh, aturannya. aturan Hukum- jelas hukum gitu. pidana langsung. Kena pidana sekarang seperti itu. Kalau Ayu sendiri gimana kesannya setelah menikah? Ya, kalau dia keras kepala dan apa namanya kurang menjaga kesehatannya, itu sih memang udah terlihat sejak pacaran ya. Mm-mm. Sejak pacarannya seperti yang dia bilang tadi itu. Cuman setelah nikah itu karena dulu pacaran kan ngelihat dia tuh jarang-jarang, apalagi Iya. saya kuliah di Malang, jadi nggak begitu apa namanya, tidak begitu menggoncangkan emosi kan. Ais. Nggak begitu membuat emosi jiwa gitu. Tapi setelah menikah ya itu yang buat saya sering menyerewetin dia, sering marahin dia gitu, biar dia tuh jaga kesehatan. Soalnya kalau dia sakit kan dampaknya ke saya sama anak Iya, yang gitu. repot juga Ayu, Sedangkan guys. saya kan nggak bisa optimal untuk mengurus dia kan gitu kayak beliin dia apa ya, dia sakit tapi dia jalan sendiri untuk beli obatnya atau Wah, apanya. Saya cuman kamu beli ini, kamu harus makan ini, kamu harus makan ini. Tapi yang jalan ya dia sakit dia jalan sendiri gitu kan, kasihan juga Om. Iya. Iya, jadi ya di situ sih penyesuaiannya. Jadi ya itu mungkin dia ngerasa saya lebih cerewetnya gitu. Iya kan, dengar kalau kata pepatah, pernikahan itu cuma 5% aja enaknya. Tapi yang 95% enak sekali. Dulu di awal-awal tuh sering marah-marah gitu kan, Wais. karena saya belum belum bisa menyesuaikan diri kan. Oh, jadi malah Ayu sekarang yang kayak satpamnya ya, yang Jadi sekarang lebih saya galak ya, menyesuaikan, iya, lebih cerewet. lebih cerewet. Dan ada ini nggak, pengalaman lucu nggak yang terjadi setelah kalian menikah yang bisa di-share buat teman-teman yang nonton? Pengalaman lucu apa ya? Apa kira-kira? Atau waktu ngurus anak ada yang lucu nggak? Ngurus Kalau ngurus anak. anak ya banyak sih lucunya Om. Itu ya karena anak-anak kan masih, sekarang anak umur 2 tahun 4 bulan ya. Woi, cerewet dong berarti ya, 2 Ya tahun 4 bulan. dia belum menyadari sih ibunya Kalau ibunya tunanetra. tunanetra ya. Dan kalau dia tuh lari dan di kakinya kan saya kasih gelang isi Kron- keroncingan. iya. apa Oh, iya. kerincingan itu Om. Ya, dia kadang-kadang sering menipu ibunya gitu. Kalau ibunya mau megang dia kayak gini, Menghindar gitu. lari dah dia. Kayak ya Iya, iya. sekelas Messi lah seperti itu dia. Kalau misalnya kan dia tahu kalau kakinya itu isi kerincingan Om. Kerincingnya dipegang. Dia diam, dia Diam. nggak gerak. Biar nggak Oh, ibunya tahu. iya. Biar gitu. ibunya nggak tahu gitu. Nanti Wah. kalau saya udah deket, ketawa dah dia lari lagi gitu. Oh, yang jahil ini Laksmi, dari ya Laksmi ini dapat jahil itu dari papanya, Pak. Papanya juga jahil Om. Oh, iya. Kadang-kadang dia diam, saya jalan. Terus dia menghalangi dah jalan saya tabrak lah dia. Oh. Aduh, bukan saya ya yang nabrak tapi Berarti like father like daughter ya. Iya. tapi jalan-jalannya Ya dia kan, Kalanya jalan-jalan. gedenya juga kayak papanya ya. Kan buah jatuh tidak jatuh jauh dari pohonnya buah itu gitu kan gitu. Iya, pepatah. mantap. Guys. Jadi siap-siap nih Ayu menghadapi 2 orang jahiliyah. Tapi kalau si anak nantinya, maaf ibu, gitu dah dia. Ya, wah dahsyat, udah dijarin Iya. maaf ya. Ya, tapi dia udah bisa kok Om, kalau khusus sama saya itu, kalau dia nunjukin apa ya, kalau dia mencarikan saya sesuatu itu dia pegang tangan saya. Oh, Mungkin karena dia lihat bapaknya kali yang ngasih Iya. sering
kalau ngarahin saya apa itu nih bu gitu, mungkin dia sering lihat itu. Jadi otomatis dia Om. Iya, iya, iya. Jadi nggak ini ya, dia udah tahu caranya, ya minimal lah dari kecil udah tahu caranya how to handle blind people. Iya. Jadi Iya. bagaimana menghandle tunanetra ya. Tunanetra, ya. Nah, terus ada hal lain lagi yang lucu terjadi? Kayak waktu kalau Dwi sama Fitri kemarin kan dia dua-duanya tunanetra. Aha. Dia pernah waktu bikin susu ternyata yang dibikin kopi. Karena dia akhirnya sekarang apa kaleng-kalengnya untuk tempat kopi sama tempat susu harus beda Harus beda. supaya Oh iya iya. kemarin sama akhirnya salah ngasih. Ya, kalau lucu kemarin terjadi juga Om. Gimana itu? Ibunya ngerebus sabun gitu. Guys, dipikir apa sabunnya? Bukan. Begini, kalau saya kan buat air saya kan buat air hangat nih Om. Iya. Mungkin si Laksminya yang main atau gimana nggak ngerti. Di dalam teko itu ternyata ada sabun batangan. Iya, Nah, saya iya. kan nggak periksa Om, saya tambahkan air terus saya rebus biasa kan. Habis itu Jadi- pantesan kok baunya harum ya. Terus Oh, itu dibuat apa? Buat teh? enggak buat Mandi. mandi. Oh, buat mandi. Sabun batangan orang dewasa kan perih kan matanya. Habis Iya. itu saya tuangin lah. Terus si kecil bilang, "Ibu, ada nggak mau." Oh. Kok nggak ada apa nak, tak gitu. Baru datang mertua, apa itu kok putih-putih gitu. Baru Oh. saya raba ternyata. Ada sabunnya. Iya. Oh, iya, iya. Terus apa lagi ya Pak ya? Itu udah Ya paling lucu-lucunya pakai baju kebalik kadang-kadang Balik. saya Oh, iya. makein anak baju. baju kebalik. Terus bapaknya benerin, paling gitu. Ya, wah, berarti kalian termasuk kompak juga ya. Wah, mantap. Kita bagi tugas Om. Bagi Prinsipnya tugasnya kita gimana? bagi Menarik nih. tugas Bagi untuk- tugas gimana? Bagi tugas untuk ngurus si kecil itu, kalau buatin si kecil makanan bapaknya. Oh, jadi, Bapaknya yang nyiapin, Untuk saya tinggal makanan, kasih. jadi yang nyuapin, Yang ngasih makanannya Ayo, itu Wanda. saya, yang nyiapin yang semuanya. nyiapin, yang masak, yang Masak itu sampai belanja itu bapaknya. Wah, Terus kalau kerjasama yang bagus. kalau nyuci baju bapaknya, karena Kalau kan yang cuci baju bapak, bapaknya, kalau yang nyetrika saya. Ayu Wanda. Oh, Iya, karena nggak kan takut kena setrika. enggak Om dah. Ya kalau kena paling Kalau dikit-dikit kena dah. tuh bonus ya. Terbiasa, soalnya kan kalau anak kecil tuh pasti bajunya kotor kan Om. Kayak baju tukang bangunan tuh. Iya, 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 iya. jadi saya memang nggak mau karena nanti biar bersih lah bajunya kan. Kalau nggak kotor, nggak belajar ya. bener. Iya, benar. namanya anak kecil ya bapaknya lah yang cuci gitu. Terus kalau mandiin anak, merias anak sendiri. Tapi kalau bersih kayak potong kuku, bersihin telinga itu bapaknya. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi kita bagi-bagilah yang mana yang bisa saya kerjakan. Kalau Karena bapaknya itu komitmen bersama bersama sebelum menikah udah komitmen seperti itu. Apa yang kamu bisa kerjakan, kerjakan. yang nggak kamu bisa kerjakan, saya yang mengerjakan. Seperti itu komitmen. Jadi ada komitmen ya. Ya, sudah ada pembagian. Apa kalian bikin perjanjian pranikah nggak? Cuman komitmen diomongin aja atau benar-benar Diomongin ditulis aja sih. Diomongin aja di sih. atas segel 6.000. Kalau Enggak sih, material Om. 6.000 kurang kayaknya. Ayo. Segelnya dengan cinta dan kasih sayang. Ayo. Iya, komitmen lah. Mantap. Wah, saya bangga sekali dengar cerita cinta kalian berdua. Dan semoga bisa menjadi inspirasi buat yang menyaksikan. Dan terutama buat Anda yang masih, yang tanda petik matanya masih bisa melihat. Kalau jatuh cinta dengan tunanetra, jangan ragu. Maksudnya, Iya, biarkan cinta we are berbicara. just blind. Biarkan cinta itu mengalir ya. Iya. seperti itu. Jadi dengan cinta dan pengertian, dan komitmen yang kuat, apapun akan bisa dilewati ya. Ya, Om. Jadi nggak ada nggak
akan tidak jadi masalah yang besar Mhm. kalau hal itu bisa dilakukan dengan cinta dan kasih sayang. Wah, mantap. Nah, sekarang ini kalau buat beli Gus nih, uh, kira-kira ada pesan apa sih buat yang nonton kali ini untuk Masalah mungkin ada yang punya pasangan disable atau menurut beli ada pesan khusus nggak kira-kira? Melihat orang itu jangan hanya dari covernya. Melihat orang kadang-kadang kita harus melihat dari sisi yang paling dalam. Wah, mantap. Karena potensi kita nggak tahu, bahkan saya yang normal belum tentu bisa seperti orang-orang disabilitas yang lebih berkreativitas. berkreativitas dalam segala hal. Bahkan banyak orang-orang pintar dari kaum disabilitas yang bisa membuat perubahan di dunia ini, Iya, ya. yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Dan jangan pernah malu terhadap punya pasangan disabilitas, punya keluarga disabilitas. Mari kita dukung keluarga-keluarga kita yang disabilitas dan juga pasangan kita. Jangan kita pernah malu menjadi pasangan disabilitas, karena Sip. mereka juga mempunyai potensi yang mungkin saja melebihi kita orang-orang normal seperti itu. Iya. Wah, mantap. Dan kalau Ayu ada pesan? Pesan Kira-kira? untuk pasangan Iya, dengan untuk saya. orang-orang yang punya pasangan. Kalau dari saya sendiri, kalau misalnya kalian apapun pasangan kalian, baik maksudnya kalian punya pasangan difabel ataupun tidak difabel, itu yang terpenting adalah komitmen. Karena cinta itu kan terkadang seiring berjalannya waktu mungkin sering ada perselisihan, namanya aja dua otak yang berbeda ya Om ya. Wih, mantap. Itu pasti ada percecokan, dan terkadang percecokan itu membuat cinta itu terkikis kan. Akan tetapi ketika kita sudah berkomitmen kemudian ketulusan dan keikhlasan, maka saya percaya kalau cinta itu bisa dijaga sampai kita tua gitu. Jadi ketika kita menjalin suatu hubungan ataupun apapun itu, tidak hanya hubungan ataupun kita melakukan apapun itu, berkomitmenlah yang teguh dan serius, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Dengan lancar ya. Ya. Jadi komitmen ya penting, sama Ya, itu sangat pengertian penting. satu sama lain. Wah, mantap ya. Kita belajar banyak nih hari ini dengan Beli Gus, dengan Ayu Wanda. Dan kita doakan kedepannya akan ada junior-junior lagi, dan kalian berdua semakin hari akan semakin diberkati, Astungkara. bisa menjadi berkat Sama-sama. buat keluarga, bisa menjadi berkat juga buat teman-teman dan masyarakat di Bali pada umumnya. Dan demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ayu Wanda dan Billy Gus, pasangan yang luar biasa. Dan seperti biasa, di akhir segmen ini saya ada kata-kata mutiara, lebih baik sesat di jalan yang benar daripada benar di jalan yang sesat. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu next time. Bye-bye.